Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mari kita belajar bersama-sama untuk hari ini rangkuman tema 4, subtema 4, pembelajaran 4 sampai 6. Kita akan belajar tentang masalah yang dapat ditemukan di jalan, pentingnya saling menghargai dalam kehidupan beragama, serta kewajiban dan hak sebagai warga negara dan pentingnya menghargai perbedaan. Selamat mengikuti. Pernahkah kalian melewati jalan umum dan jalan umum itu tampak kotor? Di sudut jalan terdapat tumpukan sampah yang menggunung, bahkan sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Bahkan tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Menurutmu, apa saran yang tepat terhadap permasalahan ini? Saran yang tepat terhadap permasalahan ini adalah sebaiknya semua warga mengurangi produksi sampah. Mereka juga sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Serta sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Tahukah kamu apa kewajiban dan hak sebagai warga negara, utamanya sebagai pengguna jalan? Kewajiban pengguna jalan diantaranya adalah yang pertama, menjaga kebersihan jalan. Kedua, menghargai pengguna jalan lain. Ketiga, tidak mengganggu pengguna jalan lain. Dan yang keempat, menaati aturan di jalan. Hak pengguna jalan diantaranya adalah pertama, berjalan di trotoar. Kedua, menyeberang di zebra cross. Ketiga, menggunakan jalan dengan aman. Dan yang keempat, dihormati pengguna jalan lain. Pada umumnya, jajanan disukai oleh anak-anak. Jajanan yang baik untuk tubuh adalah jajanan sehat. Oleh sebab itu, kita harus memilih jajanan sehat untuk dimakan. Bagaimana ciri-ciri jajanan sehat? Perhatikan ini. Pertama, jajanan mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh. Kedua, jajanan diletakkan pada wadah yang bersih. Ketiga, jajanan dijual di tempat yang bersih. Keempat, jajanan tidak dihinggapi lalat. Kelima, jajanan tidak berwarna mencolok. Keenam, jajanan tidak memiliki rasa yang tajam atau berlebih. Dan yang ketujuh, jajanan tidak mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan. Lalu, bagaimana cara memilih jajanan sehat? Cara memilih jajanan sehat diantaranya, pertama, perhatikan wadah jajanan. Wadah jajanan hendaknya tertutup rapat dan bersih. Kedua, memperhatikan kebersihan tempat menjual jajanan. Tempat menjual jajanan hendaknya berada di ruang tertutup, tempatnya bersih dan terhindar dari debu. Ketiga, memperhatikan warna jajanan. Jajanan dengan warna yang terlalu mencolok biasanya menggunakan pewarna makanan. Keempat, memperhatikan rasa jajanan yang tidak terlalu tajam. Rasa jajanan yang terlalu tajam biasanya disebabkan karena penggunaan penyedap rasa yang berlebihan. Kelima, memperhatikan bungkus jajanan. Jika membeli jajanan yang masih panas, sebaiknya hindari menggunakan bungkus dari plastik, kertas bertinta, dan styrofoam. Makanan panas dengan bungkus tersebut dapat membahayakan kesehatan karena akan mengeluarkan bahan kimia jika terkena panas. Keenam, memperhatikan tanggal kadaluarsa jajanan. Jika melebihi tanggal kadaluarsa, makanan berubah bentuk, ditumbuhi jamur, dan baunya tidak sedap. Saat masuk sekolah, bukankah kalian juga membeli jajan di kantin? Coba perhatikan kriteria kantin yang sehat di sekolah. Pertama, makanan yang dijual bersih dan bergizi. Kedua, kantin harus selalu bersih, sehat, dan nyaman.
Ketiga, tersedia tempat tertentu untuk menyimpan peralatan makan. Keempat, tersedia tempat penyimpanan bahan-bahan makanan. Kelima, tersedia tempat mencuci peralatan makan dan minum dengan air mengalir. Keenam, tersedia tempat mencuci tangan. Dan yang ketujuh, tersedia tempat sampah. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Apa saja kewajiban terkait warga negara sebagai umat beragama? Kewajiban warga negara sebagai umat beragama diantaranya adalah: pertama, menjaga ketenangan di tempat ibadah. Kedua, menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Ketiga, menghormati pemeluk agama lain. Keempat, mempersilakan umat agama lain untuk beribadah. Kelima, menolong umat beragama lain yang membutuhkan bantuan. Dan yang keenam, menjaga kerukunan antar umat beragama. Setiap warga negara juga memperoleh hak sebagai umat beragama. Setiap umat beragama berhak menjalankan ibadah dan merayakan hari raya sesuai agama yang dianut. Umat beragama juga berhak menggunakan tempat ibadah sesuai agama yang dianut. Kebersihan fasilitas umum bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan bersama. Jenis fasilitas umum diantaranya halte, stasiun, trotoar, taman kota, tempat ibadah, alun-alun, jalan raya, lampu lalu lintas, jembatan, dan masih banyak lagi. Semua warga masyarakat harus memelihara fasilitas umum dengan cara menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret fasilitas umum, dan tidak merusak fasilitas umum. Memelihara fasilitas umum bermanfaat untuk keselamatan dan kenyamanan warga masyarakat. Pemerintah menyediakan 1 tangki air bersih. 1 tangki tersebut cukup untuk mengisi 100 jerigen. Perhatikan bilangan berikut. Sebuah bilangan dapat dituliskan sebagai hasil bagi 2 bilangan lainnya. Dapatkah kamu menentukan 2 bilangan yang memiliki hasil bagi 100? Contoh pasangan bilangan yang memiliki hasil bagi 100 sebagai berikut. Pertama, 200 dan 2. 200 dibagi 2 sama dengan 100. Kedua, 400 dan 4. 400 dibagi 4 sama dengan 100. Ketiga, 600 dan 6. 600 dibagi 6 sama dengan 100. Kalian dapat berlatih menuliskan bilangan sebagai hasil bagi 2 bilangan yang lain ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling menghargai dan saling tolong-menolong, dan menyadari keberadaannya sebagai makhluk Tuhan di tengah keragaman suku, agama, dan adat istiadat. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.